Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semua sehat ya? Iya, Sehat. Bapak. Pastinya Ya, Pak. itu. Oke, Bapak harap semua dalam Pak, sehat, Pak. sehat dan siap mengikuti pembelajaran online hari ini. Nah, sekarang Bapak akan absen terlebih dahulu. Baik, jadi yang Bapak sebutkan namanya, silakan angkat tangannya dan jawab hadir ya. Wow, dikit Iya, sekali Pak muridnya. Baik, Keren. Ari hadir, Hadir. Arsita, Igna, Aku belum diabsen. Saya Pak. Parmini, Hadir. Suba, Hadir. Tia, Hadir. Wahyu. Hadir. Baik, sudah semua. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, karena tadi Tia yang pertama kali memasuki ruangan meeting, untuk Tia silakan pimpin teman-temannya berdoa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tia. Jadi anak-anak silakan dicontoh perilaku Tia. Bapak harap anak-anak selalu dapat memasuki room meeting dengan tepat waktu. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak silakan nyanyi dengan keras ya. Indonesia, Tanah air. tanahku, Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu pada tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu pada muatan Indonesia, dengan mengamati dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Selanjutnya, pada muatan IPA, dengan mengerjakan LKPD, kalian mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Dan yang kedua, dengan mengerjakan LKPD, kalian mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, apakah anak-anak di sini ada yang sudah mempunyai cita-cita? Saya. ada. Saya Pak. Apa saja cita-cita kalian? Saya jadi Ingin punya Cita-cita suami kaya. saya mau Dong, Pak. jadi sultan. Bagus sekali. Saya mau jadi Ingin punya suami kontraktor, anggota Pak. DPR, Pak. Oke. Nah, jadi Wow. banyak sekali ya. Ada yang Jadi ingin bos, jadi Pak. kontraktor, jadi bos. Jadi Sultan Andara. Nah, ada yang ingin jadi sultan. jadi gempi, Pak. Nah, selanjutnya silakan perhatikan lagi gambar berikut. Nah, yang pertama, seorang apakah ini? Guru. Guru. Bapak Sama aja kayak di sana, Bapak. Pak. Nah, bagus Ibu sekali. guru. Seorang guru. Apa kegiatan utama seorang guru? Mengajar. Memarahi. Bagus. Jadi Membimbing. bagus. Kegiatan utama seorang guru yaitu mengajar, mendidik, dan membimbing. Nah, selanjutnya yang di bawah ini, seorang apakah ini? Pasien bukan dokter hewan. Bagus. Ini Dokter. dokter hewan. Dokter hewan. Seorang dokter hewan. Menyelamatkan hewan-hewan yang terlantar. Mengobati. Menyelamatkan hewan yang sakit. Baik, bagus Duit, sekali. ya.
Hutan. Jadi, Wahyu. nah, jadi keinginan yang ada di pikiran kalian itu merupakan sebuah cita-cita. Misalnya kita bercita-cita menjadi perawat, jadi kita akan rajin membaca buku untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Nah, seseorang ada yang menyampaikan cita-citanya baik melalui cerita maupun puisi. Nah, apakah anak-anak bisa membedakan teks yang termasuk puisi ataupun yang termasuk cerita? Enggak, Pak. Nah, baik jika tidak, silakan perhatikan teks berikut. Nah, teks yang berjudul Cita-citaku ini termasuk cerita atau puisi? Puisi. Puisi. Puisi, Pak. Cerita, puisi dah, Pak. Saya ikutin Pia aja. Jadi, teks yang berjudul Cita-citaku ini merupakan sebuah puisi. Nah, apakah ada yang tahu puisi itu apa? Puisi adalah 2-3 Prosa lama. Nah, Sebuah sastra Indonesia. jadi puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Puisi juga mempunyai ciri-ciri. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama mempunyai baris dan bait. Jadi puisi tersusun dalam bentuk bait-bait, di mana dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata atau kalimat. Dan yang kedua, puisi mempunyai irama dan rima. Irama berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Sedangkan rima merupakan persamaan bunyi yang ada di dalam baris-baris puisi. Selanjutnya silakan perhatikan kembali teks puisi tadi. Nah, dalam puisi Cita-citaku ini berapa baitkah yang terdapat di Cita-citaku ini? Dua, Pak. Baik, betul sekali. Dudu. Bait yang pertama dan ini bait yang kedua. Uh. Nah, dalam satu bait terdapat berapa baris? 4. 4. Sampai 5. Nah, jadi dalam 4 itu nggak 5 tahu. Cita-citaku ini ada 4. Ini yang baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini apakah ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan? Enggak, Pak. Enggak. Saya takut anjing, Pak. digigit anjing. Kita Nah. Pak jadi hewannya. Nah, apakah kalian tahu apa kegiatan utama seorang dokter hewan? Menyelamatkan hewan yang sekarat. Baik, bagus sekali. Jadi Bantu hewan melahirkan. bagus. Selanjutnya kita akan belajar tentang hewan. Nah, apakah anak-anak ada yang mempunyai hewan peliharaan di rumahnya? Punya. Ada. Saya punya, Pak, burung kutilang. Nah, terus hewan Tikus, Pak, tikus. Ayam. ada yang Tikus. mempunyai tikus, ayam. Nah, Tikus kantor banyak, Pak, di DPR. bagus sekali. Nah, apakah anak-anak tahu tahapan siklus hidup hewan peliharaan kalian? Tahu. 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 Lahir. Tahu, Pak, hidup, tapi ragu-ragu. mati. Kalau Bertelur dulu. Kucing nggak bertelur. Kan ayam itu ada gambar ayam, Mbak. baik, jika belum tahu, mari kita cari tahu dengan mengerjakan LKPD yang akan Bapak kirim di WhatsApp group. Nah, nanti akan ada soal seperti ini. Kalian akan diminta untuk menyusun tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di sini. Nanti silakan kalian berikan nomor urut pada lingkaran di bawahnya, sehingga menjadi urutan yang benar. Nah, setelah menjawab ini, silakan kalian membuat kesimpulan tentang tahapan siklus hidup hewan. Untuk pengerjaan tugas ini, Bapak berikan waktu 1 jam. Dan selesai, silakan kirim ke Bentar kali, Pak. Ini tugasnya dikit. Nah, baik.
terkait materi Bapak berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? No. Sudah pas? Itu individu apa per kelompok, Pak? Individu. Tapi kok di situ tulisnya berkelompok, Pak? Ya, karena berdikit jawab individu aja. Baiklah. Ayo Bapak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekarang kalian bisa meninggalkan room meeting, kemudian silahkan download dan kerjakan LKPD-nya. Siap. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Masih semangat? Masih lah. Baik. Masih. Ngantuk, Pak. Nah, tadi sudah Bapak cek beberapa jawaban kalian. Untuk sekarang mari kita bahas bersama-sama. Ayah. Nah, untuk yang pertama, siapa mau Saya. menghitung tahapan perkembangan kucing? Saya. Nah, baik, silakan Tia. Nomor 1. Tak kedengeran suaranya Tia. Iya. Ah, Nomor 2, 3 sama 1, Pak. Nah, jadi tahapan pertumbuhan dan perkembangan kucing yaitu 3, 1, 2. Nah, untuk selanjutnya siapa yang bisa mengurutkan tahapan pertumbuhan Saya, dan Pak. perkembangan ayam? Baik, Saya. Saya, Pak. ya, Igna, silakan. Oh, Jangan itu ngegas ya. Putus-putus suaranya, Bapak. Halo? Ya, sudah kedengeran. Saya jawab, Pak, ya. Apa namanya, ayam tuh perkembangan ayam tuh urutannya itu 2, 4, 1, 3. Baik, bagus sekali. Anak-anak yang lain, apakah ada yang mempunyai tanggapan yang berbeda? Sama. Semua sama. sama Pak. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan ayam yang benar yaitu 2, 4, 1, 3. Nah, yang terakhir, siapa yang mau menyimpulkan tahapan siklus hidup hewan? Saya Pak. Nah, Saya, kita, ayo. Siapa Pak? Kita, Kamu dah. Gita. Gita. ya. Dengar nak emu Bapak. Saya baca Pak ya. Saya nggak hafal yang saya buat soalnya. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dari setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Sekian, Bapak. Baik, bagus sekali. Anak-anak yang lain, apakah ada yang mempunyai tanggapan berbeda? Tidak, Pak. Sama-sama Ada ya. yang buat kesimpulan, Pak. Nah, jadi kesimpulannya, hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Nah, Ada contohnya, Pak. misalnya seperti tadi, kucing hanya terdapat perubahan pada bentuknya saja. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau jenis jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya itu seperti apa, Pak? Kayak kecebong sama katak tuh ya, Pak ya? Ya, seperti kupu-kupu, kecebong, untuk kata.
Nah, terkait Enggak, materi yang nanya-nanya, sudah kita enggak. bahas tadi, Terbau. apakah ada yang ingin ditanyakan? Terah aku ya nanya-nanya. Awas nanti Kalau kamu kan ulangan gurunya nyontek bisa sama aku ya. jawab. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah pas. Tidak, Pak. Enggak Pas. perlu ya. Sorry. Oke, jika sudah pas, mari kita simpulkan pembelajaran kita tadi. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa saja? Puisi. Sama pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, bagus sekali. Jadi tadi kita sudah mempelajari Perkembangan hewan. dan siklus hidup hewan. Bapak simpulkan kembali, jadi puisi mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama mempunyai baris dan bait, serta mempunyai irama dan rima. Kemudian pada siklus hidup hewan. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Nah, di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, namun ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh dan kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya setelah meninggalkan room meeting ini, silakan kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran yang akan Bapak kirim pada WhatsApp group. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, untuk dia silakan pimpin temannya untuk berdoa. Baik, teman-teman, setelah kegiatan ini selesai, sekarang kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak, jasamu sangat berarti bagi kami. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak